terkait dengan wacana penutupan Ya, kalau itu kita baru sudah kita lakukan langkah-langkah ya, pendekatan ya, identifikasi yang punya siapa, kemudian menggunakan tanah benar atau tidak, kemudian ada izinnya atau tidak, kemudian yang usaha itu dipakai untuk usaha apa saja, itu tadi sudah kita adakan identifikasi. Dan nanti ada tindakan pendekatan secara preventif, dan kalau memang preventif tidak bisa, ya kita lakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Karena apa? Karena yang di sana itu tidak ada orang Pati, ya, orang luar daerah semua. Ada Malang, ada Surabaya, ada Semarang, ada Jepara, ada Kudus. Karena dilihat dari apanya? Dilihat dari KTP-nya. Yang punya yang di sana hanya ada 2 orang Pati. KTP-nya itu adalah kodenya 3318, itu pasti orang Pati. Tapi kalau itu KTP-nya adalah 33, kemudian kodenya berikutnya itu adalah berbeda. Oleh karena itu tujuannya untuk itu Pak ya? Kembalikan ke fungsi tata ruang. Ya, fungsi tata ruang kita kan nggak berani. Kita melanggar tata ruang itu sesuai dengan pasalnya, saya agak lupa. Itu ada aturan sanksi pidana. Pidananya itu berlapis. Yang pertama hukumannya itu 3 tahun, kemudian ayat berikutnya 4 tahun, dendanya miliaran, kemudian yang sanksi berikutnya itu sampai 8 tahun, dendanya juga miliaran. Nah, kita selama ini tidak pernah melanggar itu. Kalau misalnya mungkin hanya orang membangun dipakai untuk tempat tinggal, yang tidak dipakai untuk usaha, ini kan dipakai untuk bisnis, ya. Bisnis kan ada aturannya. Nah, sekarang ada IMB itu sekarang diganti izinnya, itu ada aturannya. Kemudian ada SLF, kemudian ada izin tata ruang, ada UKL, UPL, ada izin pariwisata, semuanya nggak ada, satupun nggak ada. Nah, itu. Jadi sudah kita undang, namun yang khususnya dari luar daerah tadi ada berapa puluh, tadi luar daerah nggak ada, belum hadir perwakilan. Kalau sesuai perda RT RW itu harusnya untuk pertanian Pak? Pertanian berkelanjutan, karena kita ini pertanian berkelanjutan Kabupaten Pati ada luasnya 89.000 hektar, 54.000 hektar, ya. Termasuk yaitu, padahal kita itu merubah RT RW itu susah payah, bertahun-tahun, membutuhkan waktu 10 tahun baru bisa direvisi. Kemarin kami merubah perda RT RW itu bukan keinginan tapi kebutuhan, ya, kebutuhan. Banyak yang teman-teman sekarang sudah mengajukan sesuai RT RW, yaitu revisi penyesuaian RT RW. Itu juga ada mekanismenya. Oleh karena itu ya kita harus bisa memahami, kita bekerja sudah sesuai aturan, kita hidup di negara hukum. Kalau misalnya sadar orang dari luar daerah tadi untuk tidak diteruskan dan mungkin bisa dialihkan di usahanya di lain daerah. Kalau misalnya kepengen mau membangun, ya membangun yang benar, ya, yang benar sesuai aturan, ada izinnya, ada IMB-nya, dan bertempat di lokasi yang memang benar-benar bisa dipakai untuk mendirikan bangunan yang benar. Kalau mau dikembalikan ke pertanian berarti otomatis dibongkar ya Pak bangunan yang ilegal itu? Nanti setelah sesuai dengan masukan Pak Kapolres, kan nanti kita bentuk tim, ya, timnya nanti bekerja. Nanti tindakan-tindakan berikutnya kita lakukan, kita ikuti saja. Jadi jangan sampai kita melakukan komentar-komentar yang nanti kan ada tahapannya itu. Semua ada tahapan.